Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknologi Fisika akan menjelaskan tentang microwave oven. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Fitri Huriatul Jannah, Mutia Saldi, Nadia Olivia Perina, dan Wilda Hayati. Baiklah, saya Fitri Huriatul Jannah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian microwave oven. Begitu mendengar namanya saja, pasti kita berpikir dengan alat elektronik yang biasa dipakai untuk di rumah untuk memasak dalam waktu yang singkat. Sesuai namanya, microwave oven adalah oven yang menggunakan bantuan microwave atau gelombang mikro untuk memasak makanan. Microwave adalah sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter dan berfrekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz. Sebenarnya, gelombang ini merupakan gelombang radio, tetapi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio biasa. Panjang gelombangnya termasuk ultrashort atau sangat pendek, sehingga disebut juga mikro. Selanjutnya yaitu sejarah microwave oven. Keberadaan gelombang elektromagnetik diperkirakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864. Pada tahun 1888, Heinrich Hertz adalah orang yang pertama kali menunjukkan keberadaan gelombang elektromagnetik dengan membangun suatu alat yang diproduksi dan terdeteksi gelombang mikro di wilayah UHF. Pada tahun 1894, J.C. Bose publik menunjukkan kontrol radio Bell menggunakan panjang gelombang milimeter dan melakukan penelitian ke dalam propagasi gelombang mikro. Selanjutnya, pada tahun 1943, insinyur Hungaria Zoltán Teluk mengirim ultra pendek gelombang radio ke bulan. Tujuannya yaitu untuk mengukur jarak serta untuk mempelajari bulan. Kemudian, pada tahun 1945, insinyur Amerika Percy LeBaron Spencer yang bekerja di pabrik magneton dan menghasilkan sinyal radio gelombang mikro. Ketika berdiri di dekat sebuah magneton yang menyala, batang coklat di saku Spencer meleleh. Spencer mengerti bahwa itu akibat dari gelombang mikro. Kemudian, ia mencoba terhadap biji jagung berondong, lalu pada sebutir telur hingga meledak. Dengan demikian, Spencer menjelaskan bahwa energi memasuki kotak itu dan tidak dapat melarikan diri, sehingga menciptakan sebuah medan elektromagnetik dengan kepadatan lebih tinggi. Suhu makanan pun naik sangat cepat. Bagian-bagian microwave oven. Komponen utama microwave ada 3, yaitu magnetron, waveguide, dan microwave stir. Yang pertama yaitu magnetron, merupakan inti dari microwave. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengubah energi listrik menjadi radiasi gelombang mikro. Yang kedua yaitu waveguide, adalah komponen yang didesain untuk mengarahkan gelombang mikro. Waveguide gelombang mikro dibuat dari bahan konduktor. Yang ketiga yaitu microwave stir. Komponen berbentuk baling-baling ini berfungsi untuk menyebarkan gelombang mikro di dalam microwave. Komponen ini biasanya dikombinasikan dengan piringan yang dapat berputar di tempat tatakan makanan. Gabungan baling-baling dan piring berputar tersebut membuat tingkat kematangan makanan lebih merata. Struktur mekanika microwave oven. Yang pertama, lampu oven. Lampu secara otomatis menyala bila pintu dibuka atau selama memasak untuk menerangi cavity. Yang kedua, cavity merupakan ruang tempat memasak di mana terdapat medan listrik gelombang mikro. Yang ketiga, pintu merupakan tempat keluar masuknya makanan dan menghalangi keluarnya gelombang mikro serta emisi panas ke pemakai pada saat memasak. Yang keempat, pengancing pintu, untuk mengaitkan pintu agar menutup dengan rapat. Yang kelima, layar kaca jendela, merupakan layar tembus pandang untuk melihat makanan tetapi tidak dapat dilewati oleh gelombang mikro. Yang keenam, display. Yang ketujuh, panel kontrol, merupakan tombol pengatur keluaran daya gelombang mikro dan untuk memilih fungsi. Yang kedelapan, tombol pintu. Yang kesembilan, meja putar, digunakan untuk memutar wadah makanan agar makanan dimasak dengan merata. Yang ke-10, bantalan pemandu.
Yang ke-11, wadah memasak, merupakan wadah tempat makanan yang terbuat dari gelas tahan panas. Yang ke-12 yaitu waveguide, merupakan saluran transmisi yang terbuat dari logam yang berongga udara sehingga gelombang mikro dapat merambat dari magnetron ke kaviti. Kenalkan, nama saya Nadia Olivia Perina akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip kerja microwave oven. Arus listrik yang bolak-balik dengan beda potensial rendah serta arus searah dengan beda potensial tinggi diubah dalam bentuk arus searah. Magnetron menggunakan arus ini untuk menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 sampai 2,5 GHz. Kemudian, gelombang mikro akan diarahkan oleh antena pada bagian atas magnetron ke dalam waveguide. Waveguide lalu meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas, disebut dengan stirrer. Stirrer kemudian menyebarkan gelombang mikro di dalam ruang oven. Gelombang mikro ini lalu dipantulkan oleh dinding dalam oven dan diserap oleh molekul-molekul makanan. Karena gelombang mempunyai sebuah komponen positif dan negatif, molekul-molekul makanan didesak ke depan dan ke belakang selama 2 kali kecepatan frekuensi gelombang mikro, yaitu 4,9 juta kali dalam setiap detik. Gelombang mikro merupakan hasil radiasi yang dapat ditransmisikan, dipantulkan, atau diserap tergantung dari bahan makanan yang berinteraksi dengannya. Prinsip kerja microwave oven ini memanfaatkan 3 sifat dari gelombang mikro tersebut dalam proses memasak. Gelombang mikro dihasilkan oleh magnetron, gelombang tersebut ditransmisikan ke dalam waveguide, lalu gelombang tersebut dipantulkan ke dalam kipas stirrer dan dinding dari ruangan di dalam oven. Akhirnya, gelombang tersebut diserap oleh makanan. Nah, dengan bantuan gelombang mikro tersebut, kita bisa mengolah berbagai bahan makanan di dalam microwave. Baiklah, saya Wilda Hayati akan menjelaskan tentang hal-hal yang penting diperhatikan dalam penggunaan oven microwave. Yang pertama yaitu jangan menggunakan wadah logam di microwave karena logam dapat dialiri listrik sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua yaitu tingkat kematangan makanan. Makanan benar-benar matang jika bagian bawah plate terasa hangat di tengah. Yang ketiga yaitu masak makanan yang kecil. Maksudnya di sini yaitu memasak makanan yang ukurannya di bawah 2 inci diameter. Nah, yang keempat yaitu menutup makanan dengan penutup vented setiap kali memasak atau pemanasan ulang. Selanjutnya yaitu selalu gunakan lebih sedikit garam dan bumbu pada saat memasak menggunakan microwave. Karena jika terlalu banyak menggunakan garam dan bumbu akan menyebabkan kelembaban pada makanan. Yang selanjutnya yaitu gunakan air yang sedikit. Karena pemasakan menggunakan microwave ini menggunakan waktu yang sedikit. Nah, selanjutnya yaitu aduk cairan makanan secara berkala saat menggunakan microwave. Selanjutnya yaitu memasak makanan yang padat akan lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak pula. Selanjutnya yaitu atur posisi makanan saat memasak menggunakan microwave. Selanjutnya, bila makanan sudah dikeluarkan dari microwave, tutup kembali makanan dengan menggunakan piring atau yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan panas kembali ke dalam makanan. Nah, yang terakhir yaitu pastikan untuk tidak menghalangi ventilasi dari oven microwave atau oven akan terlalu panas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan oven microwave. Yang pertama yaitu kelebihan microwave oven. Yang pertama yaitu waktu memasak dan memanaskan makanan lebih singkat karena menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Yang kedua, lebih sehat karena memanaskan menggunakan microwave tidak membutuhkan minyak goreng. Nah, yang ketiga, lebih mudah mengatur suhu.
Kekurangan microwave oven. Yang pertama, tidak bisa menggunakan sembarang wadah, seperti tidak bisa menggunakan logam. Nah, yang kedua, tidak bisa membuka tutup pintu microwave, karena jika terlalu sering dibuka tutup, menyebabkan makanan tidak matang secara sempurna. Yang terakhir yaitu tidak bisa menghasilkan makanan garing dan kecoklatan, karena proses pemanasan dengan menggunakan gelombang mikro akan memanaskan makanan itu dari dalam dahulu baru keluar.